Halo guys, welcome to back my channel di channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema kuliah di jurusan psikologi. Nah, oke teman-teman semua, jadi kita di sini menghadirkan narasumber dari KII. Dia itu kemarin kuliah di jurusan psikologi dari Universitas Diponegoro. Dan pokoknya kita di sini bakalan ngobrol terkait banyak hal teman-teman ya. Mulai itu kuliahnya ngapain aja, kemudian mata kuliahnya bagaimana, kemudian prospek kerjanya, dan tentunya masih banyak lagi kayak gitu guys. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima pemberitahuan ketika kita mengupload video terbaru seperti itu. Seperti apakah keseruan ngobrol kita pada hari ini? Pokoknya langsung aja guys, check it out. Halo Kak Ii. Halo. Halo Kak Rifa. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Kayaknya happy banget hari ini Kak. Alhamdulillah, iya lagi happy. Kesibukan Pokoknya sekarang harus ngapain happy aja nih terus Kak sih. Ii? Kesibukan sekarang lagi nyambi-nyambi juga sih, kayak mulai bisnis juga, terus habis itu ada voiceover juga, itu sambil kuliah. Wih, mantap banget. Pokoknya itu di sebelah kanannya tuh apa tuh Kak? Buat apa tuh? Wah Buat ini, voice over atau ini apa? buat, iya ini buat recording. Biasanya kadang juga nyanyi-nyanyi juga di sini nih. Wih, mantap banget. Ini Kayaknya punya bilik. channel YouTube nih Kak Ii. Apa tuh Kak channelnya? Channelnya keluarga kecil, Iya, kebetulan alhamdulillah. karena Mantap. sama keluarga yang lain. Oke Kak, jadi kan di sini kita kemarin dapat request dari teman-teman. Kak, buatin ini Ya. dong terkait dari kuliah di jurusan psikologi itu ngapain aja. Nah, kebetulan cocok banget. Di sini kita menemukan narasumber dari KI yang kebetulan kemarin juga kuliah di Universitas Diponegoro, pas banget jurusan psikologi. Nah, jadi di sini kita mau sharing-sharing terkait dari ilmu-ilmu apa aja sih yang kita didapetin ketika kita nantinya kuliah di psikologi kayak gitu. Oke Kak, yang pertama kita akan bertanya sama KI. Alasannya dari KI sendiri, kenapa sih kok memilih dari psikologi? Padahal kan yang namanya kuliah itu banyak banget Kak jurusannya. Kenapa harus psikologi kayak gitu Kak? Kalau aku pribadi sih, dulu aku nggak terlalu paham sih psikologi itu apa. Kayak di bayangan aku tuh kayak psikologi itu jurusan cenayang gitu loh. Tapi waktu itu memang pada akhirnya aku ada tujuan pribadi sih. Jadi memang aku boleh cerita sedikit ya. Iya, boleh aja Kak, silahkan. Ya, aku tuh dulu kayak ada semacam apa traumatic di childhood aku gitu loh. Aku ngerasa kayak di childhood aku tuh nggak menyenangkan waktu anak-anak kecil yang lainnya gitu. Jadi waktu itu aku dapetin kayak bullying gitu waktu aku child gitu. Jadi ketika itu aku mikir aku tuh nggak pingin anak-anak kecil yang lain juga ngerasain yang aku rasain gitu. Dan entah bagaimana di bayangan aku langsung masuk psikologi gitu. Kayak mungkin ketika aku masuk jurusan ini aku bisa berkontribusi lebih besar gitu untuk kedepannya gitu, untuk membantu anak-anak jika mengalami yang aku rasakan kayak gitu. Terus dan ternyata iya gitu, ketika masuk psikologi, ya memang aku juga belajar memahami diriku sendiri dan juga perkembangan anak gitu. Oh gitu, berarti Itu emang sih waktu itu motivasinya Kak. itu emang dari diri sendiri ya Kak ya? Maksudnya nggak ada keterpaksaan Benar. dari orang tua ataupun apa gitu. Berarti kan Ya, intinya ibaratnya nggak lebih ada. ingin kita membantu seseorang agar nantinya besok itu tidak merasakan hal yang sama seperti kita kayak gitu kan Iya, pada betul, dasarnya. betul kayak gitu. Betul kayak gitu Kak Rifa. Kalau dulu psikologi itu masuknya di apa Kak, Sosum atau Saintek itu? Kalau di Undip sendiri sih masuknya di Soshum. Oh, Sosum. Berarti dari Masuk, KI iya, dulu masuk di jurusan IPA atau Soshum. IPS Kak? Aku masuknya di bahasa. Oh, bahasa. Di Berarti bahasa. bisa Jadi ya? waktu itu lintas Mm-mm. jurusan, iya bisa, bisa. Oh gitu, berarti misalnya bisa dari Saintek ataupun saya dari bahasa, berarti bisa kalau mau masuk psikologi gitu ya? Bisa, Oh bisa, bisa, oke. bisa. Asalkan belajar Soshum gitu waktu Mm-mm, tesnya. mantap, mantap banget. Oke lanjut nih Kak, terkait dari mata kuliah, apa aja sih yang dipelajari di sana? Pasti kan banyak banget nih Kak, mungkin bisa dijelasin pada poin-poinnya atau secara umum kayak gitu, biar teman-teman semua punya Iya. gambarannya kayak gitu Kak. Oh iya, betul. Jadi ketika masuk di psikologi, kalau di Undip sendiri itu di semester 1 itu belajar psikologinya itu masih yang umum-umum Kak Rifa. Jadi mulai psikologi umum, kita dikenalin gitu macam-macam peminatan di psikologi. Ada psikologi sosial, ada psikologi klinis, terus habis itu ada psikologi sejarah dan aliran psikologi. Terus kita udah diajarin waktu itu metode penelitian. Nah, tambah naik kita diajarin lebih lebih lengkap berikut peminatannya baik di psikologi organisasi, baik di klinisnya udah masuk di terapi, konseling, terus habis itu kalau di organisasi ada yang namanya
psikologi industri dan juga organisasi Mm-mm. gitu. Terus ada juga apa ya, macam-macam sih Kak Rifa, ada psikologi Oh agama gitu. juga. Mm-mm. Mm-mm. Berarti kalau sampai semester apa namanya semester 8 apakah juga hampir sama Kak atau lebih spesifik ke psikologinya gitu? Lebih lebih banyak ini varian peminatannya. Oh gitu. Lebih banyak varian peminatannya. Ada Mm-mm. ada psikologi forensik, ada psikologi seks. Jadi lebih lebih merinci Lebih lagi detail gitu. lagi gitu Tapi ya. itu iya betul. Tapi itu tergantung kita mau milih yang mana kayak gitu. Oh gitu. Sama Berarti sama, kan sama kayak kalau misal jurusan yang lain sih kayaknya. oh oke oke. Berarti kalau misalnya kita kuliah nih Kak, kan ada yang namanya teori, ada yang namanya praktek. Nah, biasanya kalau kita praktek di psikologi itu ngapain aja Kak kalau prakteknya? Ya. Kalau prakteknya di psikologi itu ada yang praktek untuk interview Mm-mm. dulu, terus ada juga praktek untuk ngukur ngukur uji alat ukur kayak gitu. Jadi kalau kalau di IPA kan biasanya penelitian kayak gitu-gitu Ah, ya, yang benar. kayak laboratorium gitu ya. Kalau di kita itu kita pakai skala, bikin bikin kuesioner kayak gitu. Kalau di bahasa psikologi namanya skala. Jadi Oh, pertanyaan-pertanyaan skala. buat ngukur gitu, buat ngukur. Terus habis itu biasanya kalau teman-teman tahu ada yang namanya tes-tes tes-tes Psikotes gitu. IQ kayak gitu, Ah. psikotes. Nah, itu juga bagian dari psikologi juga. Oh gitu. Terus ada juga tes-tes untuk mengukur, untuk mengetahui karakteristik seseorang kayak gitu. Itu tes-tes klinis biasanya Oh ketika iya iya. kita pengen tahu karakter orang kayak gitu ada tesnya juga. Oh berarti itu tes-tes kayak psikotes kemarin kan sempat apa namanya kayak di tes dunia kerja itu kan ada namanya psikotes. Berarti itu juga masuk Hmm, salah satu ke psikologi juga Kak. ya, iya itu Oh iya diagnostik iya iya. untuk yang untuk mengukur apa kecerdasan, Mm-mm. intelijensi gitu. Iya. Ada juga untuk mengetahui karakteristik karakter Mm-mm. seseorang kayak gitu. Jadi Mm-mm. ada dua macam. Oke, itu kan terkait dari apa namanya praktikumnya ngapain, terus kuliahnya ngapain. Nah sekarang lanjut nih Kak, kalau terkait Mm-mm. tugasnya, biasanya dikasih tugas apa aja Kak? Ataukah kita Kalau menginterview orang ataukah tugasnya, gimana Kak? oh iya, heeh. Kalau sebenarnya kalau di dunia psikologi biasanya kan aku tuh kadang juga bandingin sama teman-teman yang lain gitu. Biasanya kalau teman-teman yang IPA gitu kayak Mm-mm. Karifa gitu ya, itu biasanya kan bikin laporan Iya kayak bener, gitu-gitu, nulis tangan gitu ya, bener banget. begadang sampai malam. Kalau kita tuh banyak ini Kak, banyak apa namanya presentasi, terus habis itu kalau seumpama penelitiannya juga sama orang, kita interview orang, terus habis itu kita laporannya juga terkait orang, kan kita belajar tentang perilaku seseorang gitu kan. Jadi kita ya mau nggak mau penelitiannya tentang manusia gitu. Terus Oh iya iya, habis iya. itu habis itu besoknya dipresentasikan kayak gitu. Wih, kayaknya Kayak ini gitu Kak, Kak apa namanya Rifa. asik banget ya. Soalnya kan ibaratnya di sini kita lebih apa namanya banyak sosialisasi dengan orang, terus kita secara diam-diam mungkin ngamatin, oh perilakunya kayak gimana, Iya, kemudian sikapnya gimana kayak iya gitu. bener. Belajar sedikit-sedikit untuk lebih peka nih. Untuk teman-teman Hmm. yang kurang peka nggak apa-apa, nanti di psikologi Oh diajarin biar gitu, peka. benar. Berarti nanti bakalan ngelatih kepekaan kita juga ya Kak ya. Iya, bener, bener, Oke, berarti kan ini terkait bener. dari apa namanya kayak tugas-tugasnya ngapain aja. Oke, sekarang lanjut nih Kak, kita terkait dari apa Mm, namanya prospek kerja. Kok makanya kan yang namanya kita pengen kuliah, kita sekolah kan pengen yang namanya kerjanya tuh besoknya kayak gimana. Jangan sampai nih saya kok pengen kuliah di jurusan A, ternyata nanti apa namanya prospek kerjanya tidak sesuai seperti yang saya inginkan kayak gitu. Mungkin dijelasin Kak bisa terkait dari prospek kerjanya ngapain aja gitu nanti besoknya. Ya, kalau prospek kerja dari psikologi sih sebenarnya secara umum kayak dia itu psikologi itu luas Kak Rifa. Jadi dia itu punya banyak peluang untuk ke dunia kerja tuh kemana aja gitu. Asalkan dia ada interaksi seseorang, ada interaksi di dalamnya, interaksi antar orang ya, interaksi interpersonal gitu. Itu psikologi bisa masuk di situ. Tapi kalau yang ditanyakan prospek kerja secara khusus ya, maksudnya kalau dia sarjana psikologi dia jadi apa gitu, bisa masuk di dunia kerja apa, itu kalau seumpama dia tergantung dia ambil peminatannya gitu. Tapi kalau S1 psikologi bisa masuk seumpama dia minat di HRD, Hmm. minat di psikologi industri organisasi, minat masuk di perusahaan, dia bisa jadi HRD. Kalau dia suka masalah klinis kayak gitu, dia bisa jadi asisten psikolog kalau S1 ya.
Terus seumpama dia suka di dunia anak-anak ataupun suka di dunia pendidikan, dia bisa jadi BK konseling kayak gitu, atau buka konseling kayak gitu bisa. Terus seumpama dia memang ingin menjadi magister psikologi, S2 psikologi, terus habis itu dia ambil profesi S2 psikologi, dia bisa jadi psikolog. Tapi seumpama dia ambil S2 psikologi tanpa profesi, dia bisa jadi dosen. Terus seandainya dia ingin lebih menjurus lagi, sebenarnya banyak banget Kak Rifa, mulai dari seumpama kan aku dulu ambil peminatan psikologi forensik. Ketika aku ambil S2 ataupun S3-nya, aku bisa jadi psikolog forensik dan masuk di bidang hukum. Jadi luas banget Kak Rifa. Dan sebenarnya sekarang pun ketika aku ada bisnis gitu ya, jurusan psikologi itu membantu banget Kak Rifa. Jadi aku kan dilatih untuk lebih peka, dilatih untuk membuat mengetahui, menganalisa perilaku seseorang. Jadi ketika aku jadi customer service untuk bisnisku sendiri itu sangat membantu banget. Jadi untuk melayani seseorang tuh aku jadi tahu gitu cara membuat dia itu lebih nyaman, cara membuat customer itu nyaman untuk berbicara dengan kita, tanya tentang produk kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillahnya tuh mereka seneng gitu dengan pelayanan kita. Dan itu sangat terbantu dengan jurusanku di psikologi karena aku kayak dilatih banget untuk mengetahui dan juga memberikan tahu gitu loh ini sebagai customer service untuk memberikan pelayanan tuh kayak gini tanpa pelatihan apapun tuh kayaknya aku dengan basic aku di psikologi tuh aku terbantu banget gitu loh Kak Rifa. Oh, oke. Maaf Berarti belibet. ini emang apa namanya kayak prospek kerjanya bener-bener luas ya Kak ya. Jadi kan mungkin nanti Luas dari luas teman-teman Kak semua Rifa. jika pengen masuk psikologi nggak usah khawatir nih. Soalnya kan emang dari peluang kerja dari psikologi itu emang luas banget dari teman-teman semua. Jadi Iya, misalnya nanti betul pengen betul. masuk ke psikologi ya udah kita mantepin aja buat nantinya kita masuk ke psikologi kayak gitu. Jadi nggak usah Iya, khawatir terkait dari jangan prospek khawatir, kerjanya. Hmm. selama ada interaksi, ada interaksi antar seseorang, di situ psikologi bisa bekerja, Oh gitu. gitu, wih mantep banget, pokoknya keren. Oke, sekarang lanjut nih Kak terkait dari pengalaman. Mungkin kan Kak ini juga udah kurang lebih dari 4 tahun ya di psikologi sendiri. Nah itu mungkin pernah dapat nih misalnya semasa kuliah atau organisasi atau apapun, kayak misalnya pengalaman seneng, lucu, sedih atau apapun Kak. Mungkin bisa disering-seringkan ke teman-teman kayak gitu Kak. Kalau pengalaman lucu tuh, apa ya, waktu itu aku pernah dapat satu dosen yang agak, apa ya, menakutkan gitu loh. Killer nih berarti Killer dosennya, lah dosen bahasanya, killer ya. iya, waktu semester satu. Terus waktu itu aku tuh padahal tuh, apa ya, karena aku dapetin dosen itu akhirnya aku tuh berusaha untuk rajin banget Kak Rifa. Aku tuh duduk di depan terus habis itu berusaha untuk nyatet walaupun sengantuk apapun gitu. Tapi kan akhirnya aku menguap juga di situ, menguap. Aku tuh nggak tahu kalau dosen ini juga marah sama anak yang menguap gitu. Oh Padahal gitu. aku taunya beliau tuh marah sama anak yang ngantuk ataupun anak yang duduk di belakang. Padahal aku tuh nguap sambil nulis Kak Rifa, tapi aku dimarahin habis-habisan. Kamu tuh nguap, kamu tuh membuat hari-hariku buruk, Mbak, gitu. Aduh, rasanya tuh aduh, majlep nyelekit Mbak Rifa. Iya benar sekali ya Kak ya. Tapi dapat Iya, konsekuensi nggak Kak tuh? suruh ke kamar mandi aja sih Oh alhamdulillahnya. gitu. Tapi nggak Aku berdampak tuh pada nilai kita aduh berarti gitu ya. deg-degan. Enggak, alhamdulillah enggak sih. Oh gitu. Kalau kayak ini saya lihat Kak, misalnya Iya. orang-orang psikologi itu biasanya kayak apa ya? Menyeramkan gitu Kak. Kalau daripada yang saya. Itu bener gak sih Kak? Mungkin kuliahnya bakalan sepaneng banget atau kayak emang dari orang-orangnya itu asik-asik gitu Kak kalau psikologi. Gimana tuh Kak kuliahnya? Mmm, kuliahnya gitu ya? Kayak Mm. gimana gitu ya? Kalau Kayak misalnya kuliahnya sih orang-orangnya mungkin apa namanya ketika kita kuliah mungkin kok wah ternyata sekitarku kok orang-orang psikologi ternyata kayak gini maksudnya bikin apa namanya tekanan saya lebih gitu Kak. Maksudnya kan emang bener kayak gitu ataukah emang kita yang belum kenal sama orangnya atau gimana Kak? iya bisa jadi belum mengenal, terus juga, sejauh ini sih menurutku tergantung dari fakultasnya gitu Mm-mm. sih. Kalau aku pembawaan fakultas di aku itu, tipe orangnya itu apa ya, motivasi berprestasinya itu tinggi. Oh gitu. Jadi apa sih namanya,
kompetisinya tuh sangat terasa gitu Kak Hmm. Rifa. Tapi sejauh ini sih nggak ada masalah, teman-teman baik juga, terus orangnya tuh juga karena belajar juga tentang manusia dan perilakunya gitu, jadi mereka juga lebih peka, aduh Oh maaf, gitu. lebih peka Hmm. gitu sama orang lain. Berarti mau Gitu nanti sih Kak perlakuan Rifa. teman kita bagaimana ke kita itu berarti kembali ke diri kita masing-masing ya, kayak misalnya Iya kita apa betul, namanya, bagaimana cara kembali ke diri sosialisasi kita. kita, bagaimana cara kita adaptasi kita ke Mhm, teman-teman kayak gitu ya kan. betul, Oke, bisa sekarang lanjut jadi nih Kak nggak terkait sesuai dengan apa yang mm, terkait dari ini apa namanya? Pernah nggak sih Kak dari KI itu selama 4 tahun mungkin di psikologi itu pernah kayak misalnya apa namanya mendapatkan sesuatu yang ibaratnya terbaik atulah dari menurut KI pencapaian yang luar biasa di psikologi itu oh apa Kak? ya. Kalau aku pribadi nggak terlalu muruk sih orangnya Kak Mm. Rifa. Jadi, nyelesain tugas tepat waktu dan dengan hasil yang A gitu, aku tuh udah seneng Wih, banget mantap. gitu Kak Rifa. Tapi waktu itu aku yang masih inget, aku waktu itu pernah ada mata kuliah di mana kita harus membuat seminar gitu ya untuk banyak orang. Terus habis itu, waktu itu aku diberi kesempatan untuk jadi ketuanya, ketuanya di di kelompok aku gitu itu udah seneng banget aku Mm. karena selama aku berorganisasi aku tuh nggak pernah dapat apa nggak Kesempatan pernah gitu. dapat posisi itu kesempatan untuk di posisi itu terus di situ aku dapetin terus aku berusaha semaksimal mungkin dan dapat hasil yang bagus melewati hal itu dengan Wih, baik gitu aku mantap. tuh udah seneng banget Kak Rifa Iya bener. jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Mm. Berarti Mm-mm. emang kalau masalah pencapaian Itu itu sih kan kembali ke diri kita masing-masing ya Kak. Soalnya kan iya emang misalnya pencapaian saya sama Kak itu kan juga beda-beda. Mungkin dari teman-teman beda semua beda. bisa Mm-mm. juga buat apa namanya menambah pengalaman di dunia psikologi ternyata kayak Iya gini. Oh benar. pencapaian saya ternyata kayak gini. Pokoknya intinya pencapaian Betul dari betul. masing-masing individu itu pasti beda kalau di psikologi gitu ya. Betul Oke. betul. Kalau untuk ini Kak, apa namanya kendala ketika kuliah apa Kak? Ada nggak kendala? Kendala. Kalau aku sih kendalanya tuh yang kayak transportasi gitu sih Kak Rifa. Ya memang itu kendala tapi ya udah sih kayak udah terlewati aja. Jadi waktu itu kan jauh kan aku kan mondok gitu kan Kak Rifa. Terus aku nggak bisa motor. Jadi Oh gitu. kayak kalau ada apa-apa mendadak ke kampus gitu, itu rasanya tuh kayak aduh ya Allah sulit banget gitu rasanya waktu itu alat transportasi online gitu ya, itu agak-agak mahal waktu itu. Bener Jadi kayak kayak Grab, aku tuh Gojek gitu kan. iya, aku nggak berani sebut merek. Itu, kadang nggak ada voucher gratis ongkir, apa sih ya? Ya nggak ada voucher lah Mm. pokoknya. Jadi, aduh udah mahal gitu, aduh rasanya tuh udah mepet-mepet, bulan akhir kayak gitu-gitu Kak Rifah. Jadi, ya udah sih gitu. Tapi alhamdulillah udah, apa ya, bisa bisa Terlewati gitu ya Kak ya. bisa terlewati gitu dengan baik. Ya udah, kayak Ya gitu. sih ibaratnya emang Tapi kuliah kalau selama 4 waktu tahun itu emang ibaratnya apa ya? Kayak cepet banget gitu gak sih Kak? Apa namanya kita awalnya bener. udah kayak semester 1, ternyata tiba-tiba udah skripsian aja, udah mau lulus aja gitu kayak cepet Bener banget sih Kak. iya bener, heeh, cepet Hmm. banget rasanya tuh kayak, kok baru udah gede aja. Oke, lanjut nih Kak terkait dari kalau kita masuk ke psikologi, apakah public speaking kita harus bagus Kak? Kayak gitu. Mungkin kan dari teman-teman Enggak semua mungkin ada yang terkait dari public speakingnya mungkin masih kurang ataupun dari kepercayaan dirinya masih kurang. Nah, itu apakah kalau kita masuk psikologi itu wajib nggak sih kayak public speaking harus bagus atau lainnya gitu? enggak, jangan mematok public speaking yang bagus ya, Mm. tapi kita harus punya rasa ingin belajar terus, gitu. Karena, aku tuh bukan tipe orang yang public speaking yang bagus Kak Rifa, aku tuh Mm. nggak berani ngomong dulunya. Tapi ketika tanpa karena kita ingin terus berusaha dan belajar gitu, waktu aku di psikologi akhirnya aku kayak tertempa sedikit demi sedikit, ya nggak banyak, nggak kayak teman-temanku yang lain mungkin. Tapi setidaknya ada progres gitu, aku agak berani ngomong. Kayak gini nih sama Kak Rifa nih salah satunya kayak gitu. Aku dulu nggak bisa ngomong sama sekali Kak Oh Rifa, gitu. tapi kayak setiap hari ada presentasi Mm. kayak gitu, terus habis itu ditunjuk apa, kayak gitu kan, mau nggak mau kita tuh berlatih gitu. Dan banyak juga kok anak-anak yang masuk kuliah di awal-awal nggak bisa ngomong, tapi dia berusaha walaupun ibaratnya ngomong cuman A, B, C, cuman iya sama enggak, tapi dia tuh ada rasa ingin belajar, pasti akan ada hasil gitu sih. Oh gitu. Berarti kayak yang namanya Ya public penting, speaking. Iya, berarti kan yang tapi namanya kayak penting memang heeh, gimana tuh Kak lanjut aja Kak. iya ya, kalau seumpama ada yang punya public speaking yang bagus, pastinya lebih terbantu sih, kayak gitu sih Kak Rifa. Tapi Oh yang gitu. jelas harus tetap ingin belajar dalam Iya. hal apapun.
Oke, berarti dari teman-teman semua misalnya nih mau masuk psikologi nggak usah khawatir terkait dari mungkin public speaking-nya kurang atau apapun. Soalnya kan yang namanya public speaking nanti bakalan dilatih juga pas kita masa-masa kuliah, entah Betul, itu mungkin kita betul. sedang presentasi ataupun nanti dapat pengalaman-pengalaman yang lain kayak gitu. Oke, Kak, lanjut Betul nih kan. terkait apa namanya skill yang harus dimiliki sama anak psikologi. Apa, Kak? Skill yang harus dimiliki. Kepekaan interpersonal sih yang pasti. Ini maksudnya ketika udah belajar di psikologi ya. Iya, benar. Eh, yang pas sebenarnya kalau tergantung sebenarnya dia mau apa sih. Cuman kalau kalau menurut aku ya, yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk memahami orang lain, kemampuan untuk tahu ini orang nih sebenarnya mau apa gitu untuk walaupun kita memang eh, selalu ada kadang ada kesalahpahaman gitu, tapi keinginan untuk mengetahui dan selalu ingin peka terhadap orang lain itu menurut kemampuan yang luar biasa yang harus dimiliki orang-orang di psikologi sih. Gitu. Berarti pada intinya emang ya Karena kita namanya hidup yang namanya karena kita kepekaan hidup itu emang gimana, penting, Kak? betul. Karena kita akan hidup sama orang lain kan Kak Rifa, Oh hidup iya, sama benar masyarakat, banget. hidup dengan lingkungan. Walaupun kita seumpama dari jurusan psikologi, ternyata dia itu memilih untuk jadi ibu rumah tangga. Dia harus peka sama anaknya, dia harus peka sama suaminya, dia harus peka sama ibu mertuanya gitu kan. Gitu. Jadi emang harus itu kayak kemampuan yang harus dimiliki. Oh gitu ya. Karena Berarti kita emang belajar yang namanya perilaku orang. kepekaan itu emang punya anak psikologi itu harus benar-benar tingkatin ya, Kak ya. Terkait nanti soalnya kan Iya, apa betul. namanya berkaitan dengan keadaan sekitar. Soalnya kalau gimana nih kita mau ibaratnya mau ngelihat orang kalau ajak kita aja nggak peka kayak gitu kan, Kak ya. Mm-mm. Soalnya kan ini berkaitan dengan apa namanya psikologi manusia benar banget kayak gitu kan. Nah, sekarang terkait Mm-mm. dari ini, Kak, perubahan yang Kak alami sebelum dan juga setelah masuk ke psikologi apa, Kak? Banyak. Apa tuh Eh, banyaknya? Tadi salah satunya kayak mulai berani ngomong dikit gitu ya, berani ngomong walaupun dikit. Terus mulai motivasi untuk berprestasi itu juga meningkat. Rasa resiliensi itu bahasa psikologi ya. Resiliensi itu kemampuan untuk bangkit dari masalah itu juga meningkat. Terus habis itu eh, banyak sih mulai terbiasa ngelihat jurnal bahasa Inggris itu juga Wah, kayaknya semua semua kuliah gitu ya kalau dituntut untuk membuat penelitian gitu kayaknya dia udah mulai terbiasa. Terus banyak sih Kak Rifa, banyak. Sampai aku aja kayak apa ya yang meningkat selain umur gitu kayaknya selain umur itu benar. semua tadi itu Oke, berarti kan emang skill yang kedewasaan didapat juga. tuh sangat banyak ya, Kak ya. Mulai dari kepekaan, kemudian kayak Iya ibaratnya benar. kayak mental kita, keberanian, kemudian bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat, dan tentunya masih banyak lagi. Kayak gitu ya, Kak ya. Nah, sekarang terkait ini, Kak, pertanyaannya biasanya sering teman-teman itu apa namanya katakan, apakah anak psikologi itu harus jago bahasa Inggris? Misalnya saya mau masuk psikologi, saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana tuh, Kak? Nggak usah harus pinter bahasa Inggris, tapi yang jelas kayak tadi mental belajar, mental Kalau untuk baca. selalu belajar. Ada juga teman aku yang dia tuh ketika dapat jurnal bahasa Inggris dia tuh pusing banget gitu, pusing banget. Tapi dia tuh mau belajar Karifa. Jadi eh, ini apa sih gitu. Dikit-dikit dia tuh mau belajar, akhirnya udah terbiasa. Terus lama-lama dan sekarang tuh udah ada Google Translate Karifa. Jadi udah lebih mudah lah. Tapi yang paling penting adalah mental untuk belajar. Nggak harus pinter bahasa Inggris kok, nggak harus jago. Kecuali di jurusan bahasa Inggris ya, yang jelas jurusannya Benar-benar. pasti kan dituntut gitu. Oke, berarti yang namanya bahasa Inggris itu bisa dilatih ya, Kak. Ada ini nggak sih mata kuliah Bisa bahasa Inggris di dilatih. sana? Ada. Oh, Itu ada kuliah juga. maksudnya mata kuliah umum ya kan? Ya Iya. kan? Berarti kan seenggaknya dapat gitu kan. Berarti kan ibaratnya emang Dapat, sekarang tuh dapat. misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris itu kan nggak masalah kan ya namanya perkembangan teknologi itu kan udah semakin maju kan ya misalnya menggunakan Google Translate ataukah lainnya kayak gitu. Jadi teman-teman semua nggak usah Betul. khawatir pokoknya yang nggak bisa jago bahasa Inggris pokoknya bisa kok masuk ke psikologi kayak gitu. Oke nih Betul, Kak, betul. sekarang terkait dari tips dan juga triknya buat teman-teman semua yang mungkin besoknya nih pengen masuk ke psikologi apa sih kayak gitu. Biar nanti mereka juga persiapan. Tips dan triknya. Tips dan trik ya. Sebenarnya sih aku nggak terlalu tahu sih sekarang itu masuknya itu
udah kayak dulu apa enggak gitu. Tapi yang jelas kan kalau seumpama SBMPTN kayak yang dulu ya, Hmm? itu kan berarti harus belajar soskum kalau masuk ke psikologi. Terus habis itu ketika masuk di psikologi harus banyak-banyak melatih mental sih, melatih mental dalam masuk jurusan apapun sih sebenarnya, melatih mental untuk terus berkembang, untuk terus belajar, terus mulai dari sekarang pekalah terhadap orang lain, mulai dari sekarang lihat kayak kayak gimana sih perilaku seseorang, karena itu akan memudahkan banget ketika ada tugas-tugas di psikologi yang mana berbentuk wawancara ataupun pengamatan observasi. Itu penting banget kemampuan untuk mengamati seseorang. Mulai dari sekarang belajar untuk mendengarkan dan memahami orang lain. Terus dulu aku adalah seorang yang egois gitu Kak Rifa. Jadi aku tuh nggak tahu orang lain tuh sebenarnya apa sih maunya tuh sebenarnya, ya udah urusanku sendiri. Sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Ketika di psikologi kita tuh harus tahu ketika kan banyak banyak banget teamwork waktu itu. Jadi ya harus tahu orang lain tuh seperti apa, harus bisa bersosialisasi sama orang lain, maunya kayak gimana kayak gitu. Iya, berarti emang apa namanya skill yang harus kita miliki ya. Entah itu mungkin apa namanya kita Mm-mm. mau sekolah di psikologi atau kalau enggak. Yang penting kan ibaratnya kembali ke kita. Yang penting mental kita udah siap buat Mm-mm. kita buat apa namanya Betul. kuliah di jurusan apapun kayak gitu. Nah, Kak, Mm-mm. waktu Mm-mm. kemarin kuliah ikut organisasi enggak, Kak? Ikut, Apa ikut. tuh? Nah, kebetulan kan karena aku mondok ya Kak Rifa, jadi aku dibatasin cuma satu organisasi aja, dan kebetulan aku masuk Redi waktu itu Rebana di Oh, Ponegoro rupanya. University. Nah, di situ tuh udah ada organisasinya, udah ada minat bakatnya. Jadi aku ngerasa ya udahlah satu ini karena aku dibatasin cuma satu aja, ya udah aku ikut Redi aja, udah dapat organisasinya, dapat bakat minatnya juga gitu waktu itu. Kayak gitu. Kemarin kayaknya pernah Iya, ini cuma Kak apa satu. namanya kayak tampil pas ketika wisuda kayak gitu Iya, Kak. Wah, mantap banget. iya benar-benar. Itu emang nggak takut ya Kak kalau tampil Benar. kayak itu? Wah, ya kalau dibilang takut lebih ke nervous sih Kak Rifa. Ya emang ada rasa takut salah gitu sih, takut tiba-tiba ketika nyanyi gitu ada yang ada yang salah gitu. Tapi ya alhamdulillah sih semuanya bisa terselesaikan. Wah, mantap. Alhamdulillahnya sekarang Pokoknya berarti percaya udah diri udah aja. nggak ikut lagi Kak. Iya sih jadi ini alumni. Oh Jadi gitu. alumni ready. Ya dia, ya mantap berarti. Nah, Iya. sekarang ini Kak terkait dari bagaimana sih cara KII itu membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Kan yang namanya apa? Kita Mm-mm. mau rebana, kita mau tampil di depan umum, itu kan pasti yang namanya persiapan. Itu wajib ya Kak ya. Mungkin kita latihan atau gimana. Iya Sementara di benar. sisi lain mungkin tugas kuliah kita banyak. Kemudian Mm. apa namanya harus dituntut ini itu. Itu gimana Kak caranya bagi Mm-mm. waktu? Nah, waktu itu aku juga mondok. Jadi tiga hal Nah, yang itu harus malah aku banyak banget. jaga gitu. Banyak banget. Nah, aku tipenya orangnya tuh balik lagi sih, kita nggak boleh malas. Nggak boleh Kita males. nggak boleh malas. Dulu tuh aku sempet kayak, aduh, pinginnya rebahan aja karena capek gitu. Tapi eh, ha- aku muter otak sih, Karifa. Apa ya yang harus aku lakukan biar ini terselesaikan? Aku sempet keteteran waktu semester 1. Terus habis itu sedangkan aku tuh tipenya ketika ada tugas tuh sebenarnya nggak tidur nggak nyaman ketika belum selesai tugasnya, tapi gimana capek waktu itu. Akhirnya aku mikir, akhirnya aku setiap hari tuh bawa laptop Karifa, setiap Oh hari tuh aku gitu. bawa laptop kemana-mana. Waktu ada sela-sela setelah pelajaran, sela-sela setelah mata kuliah gitu ya, aku ngerjain. Setelah mata kuliah aku ngerjain, walaupun kadang nggak kepegang sama sekali, tapi aku tuh ngerasa kayak ada kepuasan gitu, kayak ya udah aku tuh udah berusaha gitu. Tapi sih sejauh ini alhamdulillah sih Kak Rifa semuanya terselesaikan sih gitu. Walaupun kadang juga mepet deadline gitu. Tapi alhamdulillah terselesaikan. Intinya yang penting kalau kita banyak schedule, yang penting kan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita udah niat Nah, di benar. psikologi, kita udah niat di organisasi, pokoknya yang namanya apa schedule seberat apapun, serumit apapun, pasti yang namanya kita bakalan Pasti bisa manajemen bisa. waktu kayak gitu ya. Iya, betul, Oh betul. ya Kak, ini Heeh. pertanyaan terakhir nih terkait dari apakah di kuliah psikologi itu kita wajib punya laptop gitu Kak? Hmm, Mas, sebenarnya nggak wajib, cuman kalau nggak ada laptop itu agak kesulitan karena banyak ngeprint juga Hmm. gitu. Kalau itu sih banyak ngeprint, banyak
tugas yang harus diketik gitu. Tapi Oh, seumpama gitu. nggak ada, ya mungkin kalau ada temen yang dia itu bisa bisa apa ya bisa Diajak join gitu mengerti ya. gitu ya, Heeh. join gitu. Dan itu ya kita harus ya mau nggak mau ya kita harus mengerti dia juga. Ketika dia ngerjain ya kita harus apa ya mau nggak mau nggak dulu gitu. Aku juga pernah dalam keadaan itu ketika laptop aku rusak gitu. Mm-mm. Tapi alhamdulillah ada temen yang mau mau apa namanya mau Ngebantu joinan gitu. Oh. gitu. Ngebantu betul Oke, berarti gitu emang sih. dari Tapi teman-teman semua kalau harus misalnya nabung sih. oh iya, iya. Berarti mulai sekarang harus nabung nih biar bisa buat beli laptop Nabung juga. betul. Bener. Nabung. Soalnya kan emang yang Nabung namanya penting. kuliah itu kita emang apalagi kan sekarang ya, yang namanya teknologi kan udah semakin maju Mm-mm. banget. Jadi kan ibaratnya semua tugas bahkan dari kuliah pun kita udah menggunakan yang namanya kayak misalnya aplikasi apa, kemudian tugasnya Iya, harus diketik kayak betul. gimana gimana buat Mm-mm. laporan juga Betul. kayak itu kan ya Kak. Tapi misalnya teman-teman Betul. nanti mata-matanya nggak ada itu nggak masalah. Soalnya kan misalnya di sekitar di Undip tuh ataupun di fakultas lain ataupun di sekolah universitas lain itu pasti ada yang namanya kayak tempat-tempatnya apa namanya print-printan, kemudian fotokopian itu Iya, biasanya betul. disediain banyak banget Mm-mm. ya Kak ya. Saya dulu awalnya Mm-mm, juga benar, gitu, benar. pakai itu juga fasilitas gratis sekalian kita buat tugas kayak gitu. Mm-mm. Oke sih, mungkin cukup itu Iya. aja Kak I buat perbincangan kita Ya, pada hari ini. Pokoknya mantap banget ilmu terkait dari psikologi. Semoga ini bisa ya bermanfaat seru banget buat juga teman-teman tanyain semua Kak Rifa. yang nantinya pengen kuliah di psikologi. Pokoknya ini semoga video bisa membantu dari apa namanya dan juga bisa menjawab dari teman-teman semua terkait ngapain aja sih kuliah di psikologi. Nah, ini jawabannya kayak gitu. Oke, teman-teman semua, terima kasih bagi kalian semua yang udah menonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa klik like dan juga subscribe channel ini agar nantinya menerima pemberitahuan ketika kita mengupdate video terbaru. Oke, terima kasih bagi kalian semua dan juga see you the next live video. Dadah.